Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hari Sasibudo. Saya dari kelas H dengan NIM 2000184. Di sini saya akan menjelaskan UK2 pemrograman yang mengharuskan menjelaskan pertemuan 8 sampai pertemuan 12 tentang tugas. Yang pertama, pertemuan 8. Di sini saya membuat forum dengan fungsi validasi di berbagai inputan. Fungsi sendiri ada subprogram yang bisa digunakan kembali baik dalam program sendiri maupun di program yang lain. Fungsi dalam JavaScript adalah sebuah objek karena memiliki properti dan juga metode. Ada 4 cara yang bisa kita lakukan untuk membuat fungsi JavaScript, yaitu menggunakan cara biasa, menggunakan ekspresi, menggunakan tanda panah, dan menggunakan konstruktor. Seperti ini pertemuan 8. Dan pertemuan 9 menjelaskan tentang PHP. Membuka PHP ini adalah kode wajib untuk membuka program PHP. Karena itu adalah sebuah perintah untuk menampilkan teks agar terlihat. Dan kode untuk mengakhiri PHP dan wajib digunakan saat digabung dengan program lain seperti HTML gaji sebelum pajak. Teks yang hendak ditampilkan dan ditulis di antara tanda petik yang koma. Pertemuan 10. Pertemuan 10. 10.2.1 menjelaskan program 10.2.1 yang dimodifikasi tersebut sehingga mampu menampilkan hasil konversi dari nilai angka ke nilai huruf. Berdasarkan nilai angka yang diinputkan dari keyboard, konversi nilai huruf sesuai dengan nilai pub penilaian asal database. Program 10.2.2 menjelaskan cara membuat suatu segitiga bintang seperti gambar 10.2.2 yang dimodifikasi, lalu ubah yang tadi menjadi PHP. Pertemuan 11 tentang script satu file. Form menggunakan sintaks PHP yang berisi kumpulan kolom isian data, misal form login yang berisi isian nama, pengguna data, dan lain-lain. Form pendaftaran yang berisi isian nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, jual, dan lain-lain. Pertemuan 11 script 2 file. Get dan post merupakan metode yang digunakan protokol HTTP untuk pertukaran data. Pada PHP, data yang dikirim menggunakan metode get akan disimpan dalam variabel get. Sedangkan post akan disimpan pada variabel post. Untuk data yang dikirim via URL disimpan pada variabel get. Pertemuan 11 tentang input tipe dan password. Elemen input tipe submit digunakan untuk membuat tombol di mana tombol itu berguna untuk mengirimkan data form ke server untuk dialog. Pertemuan 11. Login tipe tag dan password. Secara umum, kedua tipe tag ini berfungsi sebagai kolom isian dari user. Dengan perbedaan untuk tipe password, tag isian tidak akan ditampilkan, namun diganti dengan karakter khusus jika Anda menjalankan kedua baris tersebut. Tipe tag dan tipe user. Di dalam web browser akan tampil dua kotak isian yang bisa diisi dengan teks. Perbedaan keduanya hanya pada tampilan karakter kotak isian. Untuk tipe password, teks pada kotak isian akan digantikan dengan karakter tersebut. Pertemuan 11 radio box. Tag input tipe radio berfungsi untuk membuat tombol radio atau tombol pilihan yang diisi dengan cara memilih dari salah satu tombol radio yang ada. Radio biasa digunakan untuk pilihan yang membatasi user untuk memilih satu dari pilihan ada. Dalam penggunaan radio HTML, kita hanya memerlukan tag input dengan sebuah atribut tipe radio. Pertemuan 11 text box. Input text box pada PHP adalah sebuah masukan untuk memilih suatu opsi atau pilihan. Jika dipilih, maka penggunaan akan mencet centang dan jika tidak memilih akan dibaca. Pertemuan 11 combo box. Combo box pada PHP adalah elemen form berbentuk kotak yang jika diklik akan menampilkan pilihan menu ke bawah drop down list. Combo box lebih efisien digunakan jika opsi pilihan relatif banyak. Dengan combo box, form akan lebih ringkas karena hanya dibutuhkan satu baris area saja. Pertemuan 11 list box. List box biasanya digunakan untuk memilih item tertentu pada suatu daftar pilihan, misalnya pada contoh di atas terdapat daftar pilihan warna favorit, dan kita bisa memilih salah satu dari keempat favorit. Pertemuan 11 text area. Text area adalah elemen form untuk masukkan beberapa multi-line text. Jika pada input text kita hanya bisa menggunakan baris dalam satu baris saja, maka pada text area kita bisa menggunakan teks dalam beberapa baris. Pertemuan 11 validasi form. Validasi form adalah suatu informasi atau pemberitahuan yang digunakan oleh form
di mana informasi yang keluar dari form berupa pesan error atau pesan tugas. Validasi yang sering kita jumpai saat melakukan input data atau registrasi data biasanya adalah validasi bahwa input tidak boleh kosong. Pertemuan 12. Mendeklarasikan dan menampilkan array. Array pada PHP tidak seperti array pada bahasa pemrograman lainnya. Array pada PHP lebih mirip dengan dictionary pada C, Visual Basic atau bahasa pemrograman lainnya. Array pada PHP dapat dilakukan sebagai array biasa pada bahasa pemrograman lain dan juga bisa lebih dari array pada bahasa pemrograman lain. Pertemuan 12. Array asosiatif indeks lain angka. Ini adalah suatu array di mana key atau fungsinya bukan berupa indeks integer yang dimulai dari 0, akan tetapi yang menjadi key-nya adalah suatu teks bertipe data string. Oleh karena itu, ia dinamakan array asosiatif. Pada array asosiatif, kita menggunakan tanda panah untuk mengasosiasikan sebuah kata kunci dengan isi array. Pertemuan 12. Mengambilkan seluruh isi array dengan for dan for. Mengambilkan seluruh isi dari suatu array menggunakan perulangan for. Perulangan for merupakan perulangan khusus untuk pembacaan nilai array. Setiap array memiliki pasangan key dan val. Key adalah posisi array dan val adalah isi dari array. Pertemuan 12 menampilkan seluruh isi array asosiatif dengan for each dan value. Jenis perulangan selanjutnya adalah menggunakan for. Jenis perulangan ini khusus untuk tipe data array baik array primitif maupun array primitif. Kita bisa melakukan perulangan pada setiap elemen array tanpa harus tahu berapa panjang dari array itu sendiri. Sintaksnya ada dua versi. Kita bisa menggunakan yang mana saja sesuai dengan kebutuhan. Pertemuan 12 mencetak struktur array. Array dalam PHP adalah sebuah struktur data yang dapat menyimpan sejumlah elemen atau nilai yang berbeda sama. Sebelum lebih dalam mempelajari array, mari kita bahas tentang variabel. Variabel hanya dapat menampung sebuah nilai, sedangkan array dapat menampung lebih dari suatu nilai. Dengan kata lain, array adalah sebuah variabel khusus untuk menampung banyak nilai berbeda sama. Pertemuan 12 mengurutkan array dengan sort dan reset. Sort adalah untuk mengurutkan array kecil ke besar, ascending. Sort adalah untuk mengurutkan array dari besar ke kecil, descending. Pertemuan 12 mengurutkan array dengan asort dan rsort. Asort adalah untuk mengurutkan array dari kecil ke besar berdasarkan nilai ascending. Rsort adalah untuk mengurutkan array dari besar ke kecil berdasarkan nilai descending. Pertemuan 12 mengurutkan array dengan ksort dan krsort. Ksort adalah untuk mengurutkan array dari kecil ke besar berdasarkan kunci ascending. Ksort adalah untuk mengurutkan array dari besar ke kecil berdasarkan kunci descending. Pertemuan 12 mengatur posisi pointer dalam array. Pointer ini akan berpindah-pindah penunjuk elemen array. Perpindahan tergantung pada perintah yang diberikan oleh programmer. Secara default, pernikahan pointer pada array berawal dari indeks 0. Kemudian pointer ini akan bergerak sesuai dengan perintah yang diberikan oleh programmer. Pertemuan 12 mencari elemen array. Fungsi in array garis akan mencari nilai dari dalam array. Jadi kalau fungsi parameter opsional strict dengan nilai true, maka PHP akan mencari elemen yang memiliki nilai dan tipe data yang sama. Fungsi ini sendiri akan mengembalikan nilai true jika elemen yang dicari ada di dalam array. Pertemuan 12 fungsi tanpa return value dan parameter. Pembuatan fungsi tanpa penggunaan parameter hanya memanggil fungsi tersebut tanpa mengirimkan sebuah atau beberapa nilai. Pertemuan 12 fungsi tanpa return value tapi dengan parameter. Variabel parameter adalah sebuah fitur dalam PHP di mana kita bisa membuat fungsi dengan jumlah parameter yang bisa berubah-ubah variabelnya. Umumnya sebuah fungsi membutuhkan parameter yang telah ditentukan sebelumnya. Namun dengan fungsi khusus, PHP membolehkan kita untuk membuat fungsi dengan jumlah parameter tidak dibatasi. Bisa 0, 2,5, bahkan 100 parameter dengan satu nama fungsi. Pertemuan 12 fungsi return value dan parameter. Return value adalah sebuah nilai yang dikirim oleh sebuah fungsi sebagai hasil akhir dari proses pada fungsi tersebut, sehingga fungsi hanya bisa memiliki sebuah return value. Ada beberapa bahasa yang dapat membuat beberapa return system. Pertemuan 12 passing by value. Passing parameter value merupakan adalah sebuah metode pengiriman nilai atau parameter yang dilakukan dengan menyalin nilai asli dari parameter pada pemanggil ke fungsi. Dari metode ini, nilai asli dari variabel awal yang dijadikan parameter pada fungsi tidak akan berubah seperti pada fungsi. Pertemuan 12
Passing by reference, pembuatan fungsi pass by reference memiliki arti nilai yang dilewatkan dalam sebuah argumen atau parameter dalam memanggil fungsi tersebut akan ikut berubah, sehingga nilai hasil olahan tersebut dapat digunakan di luar itu. Pertemuan 12, tampilkan UDV dan fungsi yang didukung berbasis sertifikat. Apa itu user driven function? User driven function adalah fungsi yang bisa kita buat sendiri pada PHP. Kita akan bahas dalam fungsi yang sering digunakan dalam penggunaan PHP. Semua dapat menjalankan sum, kode editor, problem text, dan browser. Kalau PHP kita buat PHP docs dan menggunakan sum. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.